Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita menginjak kepada rukun dari tayamum itu sendiri. Setelah kita belajar tentang syarat-syarat tayamum, ya, kapan pada saat tayamum dilakukan, maka kita sekarang menginjak kepada fardunya tayamum, ya, atau rukun-rukun tayamum. Nah, kita ketahui bahwa rukun tayamum itu ada 4, Pak. Tapi hari ini kita belajar tentang niatnya terlebih dahulu, ya. Niatnya dulu. Qala berkata Imam Abu Suja dalam kitabnya Matan Abu Suja, wal faraiduhu arba'atu asya'a, yaitu fardunya tayamum itu ada 4 perkara. Ada 4, Pak. Dan yang kita bahas ini yaitu an-niyatu, niat, ya, niat dalam bertayamum. An-niyatu, niat dalam bertayamum wajibatun, hukumnya wajib fit tayamum, dalam tayamum. Jadi niat itu hukumnya wajib, Pak. Dalam perkara-perkara ibadah itu harus diniatkan, ya. Niat itu tempatnya di dalam hati. Sekali lagi, Pak. Niat itu tempatnya di dalam hati. Di dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita anut, Pak, ya, talafut bin niat, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, ya. Jadi sekali lagi tempatnya niat adalah di dalam hati. Ya, tapi ulama mengatakan dalam mazhab Imam Syafi'i kita boleh talafut bin niat, tapi dihukumi sunnah dalam perkara-perkara ibadah kepada Allah, Pak, ya, talafut bin niat. Jadi bukan perbuatan yang bid'ah, talafut bin niat itu. Nah, berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan kias, Pak. Kias. Jadi dasar hukum yang keempat dalam Islam yaitu kias. Setelah kita Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, yang keempat adalah kias. Kias itu mempersamakan sesuatu dengan yang lain, Pak, karena ada ilat, ada sebab di situ. Dan kias kita talafut bin niat dalam mazhab Imam Syafi'i itu, ya, kiasnya kepada ibadah haji, Pak. Ibadah haji itu kan pakai talafut bin niat, maka kita mengkiaskan ibadah-ibadah lainnya seperti kita melakukan wudu, sholat, ya, dan sebagainya, kita mengucapkan lafadznya, ya. Nah, makanya disebut dengan talafut bin niat, itu sunnah. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Para imam-imam mazhab Syafi'i dari Imam Al-Ghazali, ya, kemudian Imam Nawawi, Imam Rafi, Imam Ramli, kemudian Syekhul Islam, ya, Zakaria Al-Ansari, semua berpendapat bahwa talafut bin niat itu dihukumi sunnah. Jadi kita ada dalilnya, Pak. Jadi nggak usah khawatir bagi orang-orang yang mungkin yang menganggap bahwa kita tidak boleh, ada orang yang menganggap tidak boleh melakukan talafut bin niat. Tapi ulama-ulama mazhab, ya, semua mengatakan diperbolehkan, ya. Nanti kaitannya dengan ini, Pak, nanti kita bahas, ya. Nah, berdasarkan apa, Pak, ya, niat itu dalam tayamum? Lil khabari itu hadis, Pak. Al khabari al masyhur, khabar yang masyhur, itu hadis yang masyhur. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sah amalnya itu harus dengan niat, ya. Nah, kemudian wali annahu, bahwa sesungguhnya ibadah, ya, yaitu sesungguhnya tayamum itu adalah ibadatun, sebuah ibadah, Pak. Tayamum itu adalah sebuah ibadah. Faktaqarra ila niyati kas-sholati wal wudu'i, maka butuh atas niat, Pak. Karena itu ibadah, maka butuh atas niat seperti sholat dan wudu. Nah, ini, Pak, ya. Nah, wa kafaituha, tata caranya gimana nih? Tata cara tayamum, ya, tata cara niat dalam bertayamum, ya. An yaniyal istibahatan sholat, ya. Ya. Jadi tayamum itu membolehkan untuk
kita melakukan sholat. Jadi kalau kita tahu bersama Pak, ya, wudhu atau toharoh, mandi dan sebagainya, tujuannya adalah dua. Yang pertama raf'ul hadas, mengangkat hadas. Yang kedua ijalatun najasah, menghilangkan najis. Tapi tayamum Pak nggak bisa raf'ul hadas, tidak bisa hanya untuk mengangkat hadas aja Pak, ya, karena hadasnya tetap melekat. Nanti kita buktikan ya Pak, kita buktikan. Jadi hadasnya tetap melekat. Jadi niat tayamum itu hanya untuk membolehkan sholat Pak, untuk membolehkan sholat, berniat untuk membolehkan sholat. Maka wala yakfi, maka tidak cukup an yakfi'a raf'ul hadas, maka tidak cukup untuk berniat hanya untuk mengangkat hadas. Ya, kita tahu hadas itu ada dua Pak, hadas kecil dan hadas besar. Jadi tayamum itu tidak cukup untuk mengangkat hadas. Kenapa? Di annal mutayammama la yarfa'u hadasa. Karena sesungguhnya orang yang bertayamum itu tidak mengangkat hadas Pak. Ya. Apa dalilnya?